Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'tikafi, ini adalah bab i'tikaf. I'tikaf itu secara bahasa adalah diam atau menetap. Sedangkan i'tikaf secara syara adalah tinggal di masjid dengan niat ibadah kepada Allah. Jadi diam saja di masjid dengan niat karena Allah sudah ibadah, tanpa mengerjakan dan tanpa membaca apapun sudah ibadah. Sunnah wa innama yasihhu innawa bil masjidil muslimu ba'da an sawa. Sunnah disunnahkan apa? I'tikaf. I'tikaf itu disunnahkan, sangat dianjurkan. Wa innama yasihhu, dan hanya saja sah apa i'tikaf innawa, jikalau berniat siapa orang, fa'ilnya ada di belakang. Innawa, jikalau berniat bil masjidi, di masjid, berniat al muslimu, siapa orang muslim. Ya, yang beriktikaf ya tentunya harus orang muslim. Berniat siapa orang muslim di masjid ba'da antawa, setelah dia tinggal diam. Artinya i'tikaf itu kapan bisa dinyatakan as-sah? Yaitu apabila seseorang tinggal di masjid disertai dengan niat. Jadi harus niat. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Dan i'tikaf itu harus di masjid, ya. Jadi satu-satunya ibadah yang khusus masjid ya i'tikaf ini. Kalau salat Jumat kan tidak harus di masjid, tapi i'tikaf harus di masjid. Baik masjid jami maupun bukan masjid jami, tidak harus masjid jami. Masjid jami itu masjid apa? Masjid jami artinya masjid yang ditempati Jumat, ya kan? Baik besar maupun kecil, kalau ditempati sholat Jumat namanya masjid jami. Tidak masalah di satu kampung orang membangun masjid sebanyak-banyaknya, tapi Jumatnya satu atau tergantung kebutuhan. Laulahdatan wa sunna yauman yakmulu wa jami'un wa bisiyami afdalu. Jadi i'tikaf itu tinggal di masjid walau lahdatan, walaupun sejenak, walaupun hanya sebentar, asal tidak kurang dari seukuran. Bukan hanya tak kurang, tapi harus lebih dari seukuran tumaknina dalam sholatnya. Tumaknina dalam sholat itu minimal seukuran dengan baca subhanallah, kan itu.
kadar diam di masjid dalam rangka i'tikaf harus lebih dari seukuran tumaknina dalam sholat. I'tikaf 1 menit berarti cukup. Wa sunnah, dan disunnahkan apa i'tikaf? Yauman yakmulu, sehari yang sempurna. Sehari yang sempurna. Walaupun i'tikaf itu bisa hanya sejenak, namun dianjurkan i'tikaf itu minimal 1 hari yang sempurna. Karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa i'tikaf itu minimal harus sehari atau semalam. Wa jami'un, adapun masjid jami', wa bisyami, dan i'tikaf dengan sambil puasa, afdalu adalah lebih utama. Wa jami'un, adapun masjid jami', wa bisyami, yakni wal i'tikafu bisyami, dan i'tikaf sambil berpuasa, afdalu adalah lebih afdal. Meskipun i'tikaf bisa dilaksanakan di masjid apa saja, namun lebih afdal dilakukan di masjid jami'. Lebih utama lagi kalau sambil puasa. Wa abtalu inna dharat tawali bil wad'i wal lamsi ma'al inzali la bi khurujin minhu bin nisyani aw li qada'i hajatil insani aw maradin syaqqa ma'al muqami wal haidi wal wusli min ihtilami. Wa abtalu, dan membatalkan siapa para ulama. Para ulama membatalkan, maksudnya para ulama berpendapat bahwa batal. In nadarah, jikalau, maksudnya membatalkan siapa para ulama kepada i'tikaf, ya kan? In nadara at-tawadiyah, jikalau bernadar orang at-tawadiyah kepada terus menerus. Batal bil wad'i, dengan sebab wad'i, wal lamsi, dan menyentuh ma'al inzali, disertai dengan inzal, keluar mani. Artinya kalau orang bernadar, nadar i'tikaf secara terus menerus, saya mau i'tikaf selama 5 hari secara berturut-turut, maka i'tikaf yang dinadarkan akan dilaksanakan secara terus-menerus itu akan menjadi batal kalau yang bersangkutan melakukan wati. Mau i'tikaf 5 hari secara terus-menerus, ternyata dapat 2 hari mengumpuli istrinya, batal i'tikafnya, harus diulang dari depan. Sesungguhnya meskipun tidak niat bernadar i'tikaf terus menerus, wati batal juga, ya kan? Tapi batalnya batal untuk masa yang akan datang, tidak untuk yang sudah dilakukan sebelumnya. Batal dengan sebab wati wal lamsi, dan dengan menyentuh, bukan sekedar menyentuh tapi disertai inzal. Yang dimaksud menyentuh di sini ya bukan menyentuh tiang, sudah barang tentu. Kalau menyentuh tiang lalu keluar mani tak batal. Yang dimaksud ya menyentuh orang, batal juga i'tikafnya. La bi khurujin, tidak batal i'tikaf, bi khurujin, dengan keluar, minhu, dari masjid, bin nisyani, dengan sebab lupa. Keluar dari masjid karena lupa, tak disengaja, maka tidak batal i'tikafnya.
niatnya kan i'tikaf 5 hari berturut-turut, 2 hari lupa dia keluar, tak batal. Au liqada'i hajatil insani, atau keluar dari masjid untuk qada' hajah, baik BAB maupun kencing, itu namanya hajatil insan kan, hajat yang tidak bisa dihindari. Keluar masjid dalam rangka qada'il hajah atau dalam rangka buang air kecil, i'tikaf yang dinadarkan dilaksanakan berturut-turut itu tak batal. Au maradin, atau sebab sakit, sakko yang keberatan yang berat, ma'al muqami, dengan tetap tinggal di dalam masjid. Muqam mimnya dibaca dhamma, karena ini masdar mimi dari aqama yuqimu iqamatan wa muqaman. Ada muqaman, ada maqaman. Kalau masdarnya qama yaqumu ya maqaman. Kalau masdarnya aqama yuqimu muqaman. Demikian pula i'tikaf yang dinadarkan secara berturut-turut itu tidak batal kalau yang bersangkutan itu sakit, yang rasanya sulit kalau tetap di masjid, ya kan. Wal haidih, dan dengan sebab haid. Wal wusli, dan mandi. Mani min ihtilami, karena mimpi keluar mani. Wal wusli min ihtilami, dan mandi karena mimpi keluar mani dan benar-benar keluar, ya kan. Demikian pula kalau seseorang niat i'tikaf secara terus-menerus, kemudian haid. Kalau haid kan mau tidak mau harus keluar dari masjid, maka i'tikafnya yang dinadarkan secara terus-menerus tidak batal. Demikian pula kalau dirinya harus mandi, bukan hanya mandi biasa. Kalau mandi biasa kan bisa ditunda kan, tak bisa dijadikan alasan saya mau mandi karena ojang, tak bisa. Ini karena junub. Kok bisa junub di dalam masjid? Ya min ihtilami, akibat ihtilam, ya kan. Bukan karena istrinya dibawa ke masjid, bukan. Min ihtilami. Wal akli wasyurbi awil adani min ratibin wal khawfi min sulqani. Wal akli, dan sebab, dan untuk makan, wasyurbi, dan minum. Artinya makan dan minum tidak membatalkan i'tikaf yang dinadarkan secara terus-menerus. Keluar untuk makan, keluar untuk minum. Apa tak boleh makan atau minum di masjid? Boleh saja, tapi barangkali tidak enak dengan orang-orang kalau minum atau makan di masjid, sehingga harus keluar masjid. Alasan ini bisa hilang kalau masjid yang ditempati i'tikaf itu jarang didatangi orang, sehingga tidak ada alasan karena malu kepada orang. Demikian pula kalau keluar masjid untuk adzan. Min ratibin, dari muadzin ratib. Ada istilah imam ratib dan muadzin ratib. Imam ratib artinya imam yang sudah istiqomah ngimami di situ, itu namanya imam ratib. Ada muadzin ratib, memang petugas adzan yang resmi. Ketika mau adzan dia harus keluar di masjid karena menaranya ada di luar masjid. Wal khawfi min sultani, dan karena khawatir kepada penguasa. Keluar masjid karena alasan takut kepada penguasa. Kok takut? Ada kalanya karena penguasanya zalim, dia dicari-cari, atau sesungguhnya dia yang punya
punya masalah sehingga bisa dicari ke masjid. Kitabul Haji wal Umrati ini adalah kitab menerangkan haji dan umrah. Al-hajju fardun wa kadzakal umrah lam yajiba fil umri ghairu marrah. Al-hajju adapun haji fardun adalah fardu. Bukan hanya fardu biasa, melainkan haji merupakan salah satu daripada sendi-sendi rukun Islam, ya kan? Termasuk rukunnya Islam. Haji itu adalah fardu, wa kadzakal umratuh, demikian pula umrah. Artinya yang fardu bukan hanya haji tapi juga umrah. Dalam Al-Quran dikatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya laksanakanlah haji dan umrah itu secara sempurna. Lam yajiba, tidak wajib keduanya, haji dan umrah, fil umri, di dalam seumur hidup, ghairu marratin, kecuali sekali. Haji dan umrah itu hanya wajib sekali dalam selama hidup manusia, itu sekali saja. Haji yang kedua, ketiga dan seterusnya itu sudah bukan haji fardu, haji sunnah, ya kan? Ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang sudah haji tapi sekarang punya uang yang cukup untuk naik haji? Lebih baik mana antara terus berangkat untuk haji atau uangnya disedekahkan kepada masyarakat? Tergantung situasi dan kondisinya. Kalau di masyarakat itu masih banyak orang yang sulit cari makan, ya jauh lebih baik disedekahkan uang itu daripada harus melaksanakan ibadah haji. Bahkan bukannya lebih baik, bisa saja tak boleh haji itu. Bisa saja. Karena di dalam hadis dikatakan tidak mukmin seseorang yang hanya kenyang sendiri sementara tetangganya lapar. Jadi lebih wajib mengenyangkan orang lapar daripada melaksanakan haji sunnah. Tapi kalau punya uang 50 juta didaftarkan haji dan tidak keberatan, ya. Tapi kalau punya uang 50 juta dibagi-bagikan ke tetangganya, kadang-kadang keberatan. 50 juta mau dibagi-bagikan. Tapi pahalanya luar biasa itu. Pahalanya luar biasa. Wa innama yalzamu khurran muslima kulli fadastita'atin li kulli ma yahtaju min ma'kulin aw mashrubi ila ruju'ihi wa min markubi laqabihi bi syarti amnit turuqi wa yumninul masiru fi waqtin baki. Wa innama yalzamu, dan hanya saja wajib apa haji, hanya saja wajib apa haji, hurron, kepada orang yang merdeka, musliman yang muslim. Orang yang tak merdeka tak wajib haji, orang yang tak muslim tak wajib haji. Kullifah, yang mukallaf. Pertama syarat wajibnya merdeka, yang kedua muslim, yang ketiga mukallaf. Apalagi syaratnya? Zastita'atin, yang punya kemampuan, memiliki istita'ah atau kemampuan. Mampu kepada apa? Mampu dikullima, kepada setiap sesuatu, yahtaju, yang butuh siapa orang itu. Memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan, ya kan? Contohnya kebutuhan mimmakudin, berupa makanan, au masrubin, dan minuman, mulai berangkatnya ila ruju'ihi, sampai pulangnya orang. Yang dimakan, yang diminum, mulai berangkat sampai
pulang kembali ke kampung halaman. Wa min markubi, dan berupa kendaraan, makanan, pakaian, minuman, kendaraan. Kendaraan lako yang layak apa markub bihi dengan orang, kendaraan yang layak. Kalau sekarang yang sudah pesawat semua sudah. Tidak ada yang naik kuda sekarang, naik haji. Bisarti aminit turuki, dengan syarat aman di jalan. Meskipun uangnya banyak tapi di jalan tak aman, ya tak wajib juga haji. Ada perang misalnya. Wa yumkinu al-masiru fi waqtihi, dan mungkin apa berangkat, berjalan fi waqtin baki, di dalam waktu yang tersisa. Ini termasuk salah satu syarat termasuk istita'ah ini. Ada kemungkinan untuk berangkat dalam waktu yang tersisa. Kalau dulu syarat ini digambarkan seperti ini. Ada orang sudah memiliki uang yang sangat cukup untuk berangkat haji. Akan tetapi waktunya sudah sangat sempit ini. Sudah sangat sempit. Atau kalau sekarang memang banyak uangnya, tapi untuk berangkat tidak ada kemungkinan karena menunggu giliran, ya kan? Tidak wajib juga itu, menunggu giliran. Arkanuhu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.